Salam sahabat Toto, kita intermezzo dulu ya untuk bisa kita lebih mengenal urutan sio di dalam kehidupan ya. Sio yang pertama itu yang dinobatkan adalah sio tikus ya. Kemudian yang kedua, sio tikus digambarkan dengan justice ya. Kemudian adalah sio kerbau, sio ke urutan kedua digambarkan dengan hierophant. Sedangkan sio yang ketiga adalah strength. Sio kelinci ini adalah sio macan ya. Sio kelinci digambarkan dengan the hermit. Sio yang berikutnya, sio naga digambarkan dengan the devil. Sio ular digambarkan dengan the lover. Kemudian sio kuda digambarkan dengan death. Sio kambing digambarkan dengan the emperor. Sio monyet digambarkan dengan the chariot. Sio ayam digambarkan dengan temperance. Kemudian sio anjing digambarkan dengan the moon. Dan yang terakhir adalah sio babi digambarkan dengan the star. Urutan-urutan pernah saya ceritakan ya di video saya yang tentang sio ya. Kalian cari ya yang tentang sio, elemen apa, terus kenapa sio tikus dinobatkan menjadi yang pertama, kemudian kerbau kedua, ketiga macan, dan seterusnya. Itu memang ada sayembara dari Raja Giok untuk menobatkan nama-nama yang hadir pertama kali di tempat dia akan dijadikan nama sio ya. Yang pertama ternyata tikus, dan yang terakhir adalah sio yang paling beruntung ya, dia adalah sio babi. Gitu ya, diingat-ingat kembali supaya saat saya buka bisa langsung tahu sio apa yang ada yang dibuka yang kali ini. Yang mendapatkan sekarang ini adalah fun reading untuk sio yang naik derajatnya di bulan Juli. Kita akan lihat ya sio apa saja yang naik derajatnya di bulan Juli. Terus dari mana ya derajatnya itu naik ya. Sio ini adalah sio yang sangat ceria ya. Ini adalah sio yang naik derajatnya. Nanti dia adalah sio yang sangat ceria. Kemudian suka berpetualang, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Sio yang sangat piawai dalam menentukan arah tujuan hidupnya. Dari kecil dia sudah mempunyai cita-cita yang spesifik ya untuk dirinya sendiri. Kemudian sio yang sangat menerima masukan-masukan dari orang lain. Dia terbuka, fair ya, menerima apapun kesalahan. Kalau misalnya dia salah ya mau minta maaf ya. Kalau memang ada masukan yang lebih baik ya dia akan terima, tidak serta-merta untuk dirinya sendiri ya. Apapun yang dia lakukan itu selalu dia pertimbangkan untuk kebahagiaan orang sekitar. Tampaknya udah cukup panjang ya, jadi langsung kita buka saja ya. Sio apa kira-kira? Dia adalah sio macan ya, rupanya yang naik derajatnya cukup tinggi. Terus dari mana dia naiknya ya derajatnya ya? Sio itu memang sebagian memang karena dia sudah kaya sejak orok ya. Intinya dari warisan. Kemudian dari perjuangannya juga ya, dia struggle, berjuang sangat gigih, mempunyai intuisi yang tinggi, insting bisnis yang kuat ya, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Selain itu dia adalah sio yang bisa memimpin ya, mampu memimpin sebuah pekerjaan yang dan berhasil. Itulah yang membuat dia naik derajatnya ya. Ada beberapa derajat bukan melulu di bidang duit atau kemakmuran kekayaan ya, bisa jadi dia menjadi pemuka agama ya. Tetapi untuk Leo memang saat ini rata-rata memang di bidang kehidupan biasa ya, istilahnya kekayaan, keberhasilan, karir, pangkat ya, keberhasilan memimpin sebuah proyek atau suatu pekerjaan sehingga dia naik posisinya, naik derajatnya. Kita akan lihat sio yang kedua yang naik derajatnya di bulan Juli. Sio apa kira-kira? Langsung muncul ya ternyata ya. Udah kita langsung buka ya, sio kambing. Kemana atau dari mana dia dapat
derajatnya itu rupanya memang kepangkatan ya. Ini sih ada beberapa sio kambing yang naik pangkat, naik karirnya, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi sehingga derajatnya memang naik. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang dipercaya menjadi tokoh agama atau penyelenggaraan sesuatu, misalnya wisata religi ya, ataupun mungkin memimpin sebuah majelis ulama atau takmir masjid ya, menjadi kepala tridharma, kepala kelenteng, seperti itu ya. Ada beberapa sio kambing yang berkesempatan untuk naik derajatnya. Kita akan lihat sio yang ketiga. Sio ini adalah sio yang pemberani, optimis, bekerja keras, mempunyai kedudukan yang cukup dia banggakan ya, tetapi dia tidak sombong ya, orangnya tidak sombong, selalu merendah hati ya, mau membagi dengan orang lain ilmu-ilmunya, termasuk kekayaannya dia bagi ya. Walaupun dia berjuang dan mempunyai perjalanan yang berat, dia tetap tabah ya, dan yang baik, dia selalu tidak merendahkan orang-orang di sekitarnya. Istilahnya kalau basa Jawa itu ngajeni, menghargai, nguwongne ya, menghargai, respect ya bahasa Maduranya ya. Kemudian ternyata udah muncul ya, dia adalah sio ayam. Kita lihat ya dari mana ke derajatnya dia dapat. Bisa dari pangkat, dari keturunan, dari apa ya. Oh, ternyata dia memang berjuang ya. Sio ayam memperjuangkan derajatnya. Dia berhasil melampaui rintangan dan segenap halangan-halangan yang dihadapinya. Kemudian memang dia tidak membunuh musuh-musuhnya ya, istilahnya dia menang tapi tidak mempermalukan musuhnya, menang tanpa ngasorake bahasa Jawanya ya. Untuk itulah dia diangkat menjadi seseorang pemimpin, kedudukan yang lebih tinggi ya, bisa jadi supervisor, manajer, atau pangkatnya naik ya. Di sini dia memang derajatnya naik. Dan kemudian kenaikan derajat yang berikutnya, dia mendapatkan anak, kemudian mendapatkan suami atau mendapatkan istri ya. Di sini tampak derajatnya naik ya, bukan derajat, bukan melulu duit ya atau kedudukan ya. Kalau kalian bisa menikah tuh istilahnya derajat kalian naik karena sudah berkeluarga, atau mempunyai anak bisa dianggap derajatnya naik karena mendapatkan seorang anak. Yang ini yang lebih ngeri ya. Bukan lebih ngeri sih, lebih indah. Derajat kalian naik karena keajaiban ya, misteri, ketiban sampur kalau bahasa Jawa, ketiban pulung ya. Intinya tuh kayak seperti rezeki nomplok ya, seperti kepangkatan yang tidak disangka-sangka, yaitu keajaiban datang kepada dia, sio ayam. Bisa jadi dari para leluhurnya ya, tiba-tiba aja dia diberikan suatu apa tuh namanya ya, wangsit ya, dan dia bisa menaikkan derajatnya dia. Kita lihat sio yang berikutnya yang derajatnya naik di bulan Juli. Sio ini bertalenta sangat banyak, mempunyai ide cemerlang, ide-idenya fresh dan segar. Dia selalu bisa mempunyai jalan keluar atau solusi di tengah-tengah kesulitan, baik itu kesulitan di dalam dirinya sendiri atau di dalam kelompok. Sio itu cukup berjiwa sosial ya, jiwa sosialnya tinggi, senang berbagi dengan orang lain. Dia sangat ikhlas dalam membantu orang ya. Biasa teman-temannya kalau minjem duit ya lupa, nggak dibayar, dia cuek aja, diem-diem aja, malu kalau mau nagih ya. Sio ini memang sangat beruntung banget ya.
Sio yang selalu beruntung walaupun keras kepala ya, salah satu sifat jeleknya keras kepala, pencemburu, tetapi dia selalu beruntung, banyak yang menolong di sana sini tuh, selalu saja ada yang menolong ya. Jadi itu yang menyebabkan derajatnya naik. Tapi kita akan lihat ya dari mana derajatnya naik. Rupanya memang sih ya, dari perjuangannya dia memperoleh keadilan. Ada beberapa suatu kasus yang dia dapatkan, kemungkinan ini adalah warisan ya. Terus kemenangan dalam sebuah perkara yang membuat derajatnya naik, sehingga dia bisa naik pangkat, menduduki posisi yang lebih baik, dipercaya, diberi amanah yang lebih bagus oleh orang-orang atau atasannya. Selain itu memang dia orang yang ulet ya, keuletannya itu yang membuat naik derajatnya, karena dia berhasil membuat sesuatunya lebih baik untuk kehidupannya sendiri. Sio apa ini? Lihat di sini ya. Baca lagi di depan ya, sio apa kira-kira yang saya sebutkan ini. Kita akan lanjutkan untuk sio yang berikutnya yang naik derajatnya. Sio ini adalah sio yang fokus. Dia pinter untuk apa ya namanya ya, introspeksi diri. Dia selalu mengevaluasi apapun yang terjadi di dalam dirinya, sehingga sio ini memang tidak akan jatuh di dalam kesalahan yang sama atau kebodohan yang sama. Sio pemberani, terus berjuang. Dia juga sangat welas asih ya, sangat senang untuk bersosialisasi. Sio ini juga sangat senang memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitarnya. Intinya kalau ada dia itu bisa ceria, cerah ceria, gembira ya. Sio yang selalu bersemangat, dan salah satu sio yang menyukai uang ya. Kayaknya sih ya semua sio senang sama uang ya. Kita akan lihat ya, supaya tidak berpanjang-panjang ya, sio apa dia kira-kira. Terus dari mana ya derajatnya ini kita akan lihat. Memang perjuangan yang keras ya, dia tahan banting, selalu menyelesaikan apapun yang amanah yang diberikan kepada dia, itu yang membuat derajatnya naik. Kemudian tampaknya memang dia akan derajatnya naik di dalam profesi keagamaan ya, kerohanian, memimpin sebuah agama, memimpin sebuah wisata religi, memimpin kelenteng, menjadi takmir masjid, kepala seperti pokoknya keagamaan gitulah ya. Banyak untuk dia, mungkin menjadi ketua vihara atau seperti itu ya, menjadi bante, bisa jadi begitu ya. Atau dia menjadi remaja putra altar ya, putra putri altar untuk Katolik ya, atau menjadi pelayan Tuhan. Ini adalah sio yang naik derajatnya di bulan Juli. Bukan berarti sio yang lain tidak ada kesempatan ya. Sio yang lain juga bisa mendapatkan kesempatan untuk naik derajatnya. Tapi kelima sio ini yang mempunyai kans besar, mempunyai kesempatan besar untuk naik derajatnya. Salam sahabat Tutu.